KPK tampak selama dipimpin Firly Bahuri kalah oleh kejaksaan. Kejaksaan telah mampu membongkar kasus-kasus besar seperti kasus asuransi. KPK tidak. Jadi lagi-lagi sulit KPK membantah kalau KPK di era Firly Bahuri sekarang ini telah masuk ke arena politik praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Mengawali pertemuan kita ini, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa yang melaksanakan ibadah puasa. Sahabat BN, heboh di KPK sehubungan dengan merasa dipimpongnya Brigjen Endar Priantoro antara KPK dan Polri. Memang sangat mengejutkan bangsa ini. Kenapa tidak? Semakin hari semakin terkuak bahwa sepertinya KPK sekarang ini telah masuk atau terjebak ke dalam pusaran politik praktis. Setidaknya tentu ini penilaian dari publik melihat fenomena yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir-akhir ini. Ini berawal ketika dulu terdengar informasi ke publik bahwa di KPK ada semacam perbedaan pendapat antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan sejumlah pihak yang ada di KPK. Di satu sisi, Firly Bahuri mendesak agar kasus Formula E DKI Jakarta segera dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan dulu malah ada informasi berkembang di publik, ada kesan Firly Bahuri ingin menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secepatnya dijadikan tersangka kasus Formula E ini. Namun di sisi lain ada sejumlah pejabat di KPK yang tidak sependapat dengan Firly Bahuri setelah mereka melihat fakta hukum yang ada. Di antaranya Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, dan Direktur Penuntutan Fitroh Rohcayanto menolak desakan dari Firly Bahuri karena mereka beralasan belum cukup bukti untuk menaikkan kasus Formula E ini dari penyelidikan
ke penyidikan. Dan belum cukup bukti, setidaknya 2 alat bukti untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Informasi terus bergulir, publik juga mendapatkan informasi. Datang lagi desakan dari Firly agar kasus ini dinaikkan segera dari penyelidikan ke penyidikan, walaupun belum ada tersangka. Lagi-lagi, pejabat yang 3 ini tidak setuju atau tidak sependapat atau berbeda pendapat dengan Firly Bahuri. Tak lama kemudian, setelah informasi itu bergulir di tengah-tengah masyarakat, Ketua KPK Firly Bahuri mengembalikan mereka ini ke instansi asalnya masing-masing. Brigjen Endar Priantoro dan Irjen Karyoto dikembalikannya ke Polri. Sedangkan Fitro Roh Cayanto dikembalikan ke Kejaksaan. Irjen Karyoto setelah dikembalikan oleh KPK ke Polri, dia menempati posisi baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Sedangkan Brigjen Endar dikembalikan lagi oleh Kapolri ke KPK untuk jabatan yang sama. Namun disinilah mulai hebohnya. Kenapa heboh? Karena tampaknya Ketua KPK Firly Bahuri sepertinya tidak terima dikembalikan Brigjen Endar ke KPK. Sebelum dia kembali menerima Brigjen Endar yang telah dikembalikan oleh Kapolri, Firly Bahuri telah dengan resmi menunjuk seorang PLT untuk menggantikan Brigjen Endar tanggal 3 April 2023. Sedangkan surat Kapolri mengembalikan Brigjen Endar ke KPK adalah juga pada tanggal 3 April 2023 tersebut. Jadi begitu surat ditandatangani oleh Kapolri untuk mengembalikan Brigjen Endar ke KPK, ternyata hari itu juga, tanggal itu juga, Firly Bahuri telah menetapkan dengan resmi Ronald Warantika sebagai PLT Dirlidik, Direktur Penyidikan. Dengan demikian, Brigjen Endar Priantoro menjadi terkatung-katung dan menjadi non-job jadinya. Tidak ada kursi. Suasana semakin bergejolak di KPK. Dan selanjutnya, Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahaya H. Arefa ke Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK dengan dilaporkannya oleh Brigjen Endar Priantoro, Ketua KPK dan Sekjen KPK ini ke Dewas, semakin pecah kehebohan di KPK. Yang jadi pertanyaan publik sekarang ini, mengapa Ketua KPK Firly Bahuri terkesan oleh publik begitu bernafsu, begitu seperti punya target hendak mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Padahal sebagai pihak yang berada di teknis
di KPK secara hukum telah mengemukakan bahwa sesuai fakta hukum belum didapatkan minimal 2 alat bukti untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Bahkan untuk melanjutkan kasus Formula E ini dari penyelidikan ke penyidikan saja belum didapatkan fakta hukumnya. Tetapi kenapa Firly Bahuri begitu semangat untuk melanjutkan kasus ini dan untuk mentersangkakan Anies Baswedan? Ada apa sesungguhnya? Tentu banyak jadinya penafsiran-penafsiran, analisa-analisa di tengah-tengah publik atas keinginan Firly Bahuri ini. Publik bisa saja beranggapan bahwa apakah dulu ketika Firly Bahuri dipilih secara aklamasi oleh Komisi 3 DPR RI menjadi Ketua KPK, ada dia tertentu seperti dia menaikkan kasus Formula E dan mentersangkakan Anies, atau juga ada dari yang lebih tinggi dari Komisi 3 DPR RI dulunya ada deal kalau Firly Bahuri bisa menjamin agar Anies dijadikan tersangka pada kasus Formula E, bisa dia menjadi Ketua KPK. Kalau tidak bisa. Apakah ada deal seperti itu? Karena informasi yang berkembang dari KPK sendiri memperlihatkan begitu bernafsunya Firly Bahuri untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Kalau demikian, wajar jika ada pertanyaan lagi dari publik. Sejak kapan KPK ini berubah dari lembaga hukum ke lembaga politik praktis? Walaupun kita tahu pihak KPK selalu membantah semua informasi-informasi yang berkembang itu tadi. Namun bagaimanapun tentu publik tidak bisa menelan mentah-mentah bantahan yang disampaikan oleh KPK itu setelah kasus ini berkembang seperti sekarang ini. Apalagi sejumlah tokoh-tokoh yang dapat atau yang layak dipercaya memberikan komentar yang sifatnya negatif terhadap KPK dan terhadap Firly Bahuri. Misalnya, tanggapan atau komentar dari mantan komisioner KPK Saud Situmorang, M. Yasin, dan juga dari praktisi hukum dan anti korupsi Saur Siagian. Dengan keras dia mengatakan pada intinya bahwa persoalan yang terjadi di KPK sekarang ini membuat KPK itu sakitnya sangat parah. Dan juga mereka itu melihat semenjak KPK dipimpin Firly Bahuri, tampaknya KPK ini sudah aneh. Sudah berubah dari KPK pada periode-periode sebelumnya. Sepertinya KPK sekarang ini sudah masuk ke arena politik praktis. Padahal KPK tujuannya didirikan adalah untuk memberantas korupsi, bukan untuk bermain-main dalam area politik praktis. Dan juga selama Firly Bahuri memimpin KPK telah banyak mengalami hal-hal yang tampaknya lain dari biasa. Dan pada intinya mengejutkan dan mengecewakan. Antara lain kejadian-kejadian mengejutkan yang terjadi
semenjak KPK dipimpin Firly Bahuri pada tahun 2020, Kepala Birohumas KPK Febri-Diansah mengundurkan diri dari KPK sebagai bentuk protes darinya atas disahkannya revisi Undang-Undang KPK yang baru. Dan sepanjang tahun 2020 ini setidaknya ada 43 pegawai KPK yang mundurkan diri. Pada tahun 2021 sebanyak 57 orang pegawai KPK dinyatakan oleh KPK yang dipimpin Firly Bahuri tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal mereka yang 57 orang itu banyak yang dari penyidik KPK yang berprestasi. Sebut saja Novel Baswedan. Novel Baswedan yang telah diakui prestasinya oleh pihak KPK sendiri dan oleh publik selama ini, malah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan pelaksanaan kegiatan tes wawasan kebangsaan ini telah dinyatakan oleh Komnas HAM dan Ombudsman RI bermasalah. Tetapi Firly Bahuri tidak mundur, tetap memecat pegawai yang 57 orang ini. Pada tahun 2022, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengundurkan diri dari KPK di tengah-tengah dia sedang dalam proses penyelidikan karena terkait dengan kasus gratifikasi tiket GP Mandalika. Begitu dia mengundurkan diri, kasusnya selesai saja. Padahal harusnya dia tetap diproses. Karena gratifikasi ini kan bukan lagi sebatas dugaan melanggar kode etik KPK, tetapi telah termasuk kepada tindakan pidana. Tetapi tampaknya Firly Bahuri puas hanya dengan mundurnya Lili. Ini sebuah contoh ke publik bahwa hukum tidak berjalan di KPK terhadap petinggi KPK. Bagaimana KPK bisa menjadi dipercaya oleh publik dalam penegakan hukum ketika dia sendiri tidak bisa memberikan contoh kepada publik, kepada rakyat dalam segi penegakan hukum. Begitu terseret kasus gratifikasi, mundur, selesai. Apa bisa begini terjadi misalnya pada ASN? Ketika ASN tersangkut kasus korupsi, tersangkut kasus gratifikasi, begitu dia terseret kasus korupsi ratusan miliar contohnya, atau terseret kasus gratifikasi, lantas dia mundur dari ASN, kasusnya selesai. Apa bisa begitu? Ini contoh yang sangat tidak baik dari langkah yang diambil Firly Bahuri di KPK yang ditonton oleh publik. Ada juga selama Firly menjadi ketua KPK, heboh dulu tentang kasus helikopter di mana Firly Bahuri melanggar kode etik karena memakai fasilitas helikopter. Jadi kalau begini tampak sekali bahwa kepemimpinan Firly Bahuri di KPK ini bukannya membuat KPK semakin memperlihatkan prestasinya, tetapi hanya memperlihatkan kemundurannya. Apalagi kalau kita perhatikan selama KPK di tangan Firly Bahuri, KPK belum tampak membongkar kasus yang benar-benar besar.
belum tampak. KPK tampak selama dipimpin Firly Bahuri kalah oleh kejaksaan. Kejaksaan telah mampu membongkar kasus-kasus besar seperti kasus asuransi, kasus korupsi yang ada di koperasi. KPK tidak. Sekarang ini lebih menampakkan kesuksesan dalam memberantas korupsi kejaksaan dibandingkan KPK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.